Buya, orang menganggap kehidupan ini, kan ada banyak kehidupannya. Ada kehidupan di alam nyata, di dunia nyata. Tapi juga ada alam setelah kehidupan ini adalah alam kematian. Saya berpikir, mungkin banyak orang-orang yang berpikir, setelah kita mati ini, dinampakkannya surga dan neraka. Siapa diri kita selama hidup di dunia ini. Itulah sebagai balasan. Tapi ternyata ada alam kubur, alam barzah. Saya ingin tahu dulu nih, barzah ini, kata dari mana, terus di mana Al-Quran menegaskan tentang ini? Ya, barzakh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ungkapan barzakh sebenarnya lebih sering kita temukan dalam bab tentang alam. Yes. Misalnya dalam surah Ar-Rahman itu ada bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi ada laut, terlihat ada pembatasnya antara laut yang A tidaklah menembus ke laut yang B. Jadi Bang Dik kalau terbang, sesekali melihat di mungkin bukan di pantai, tapi bagian masih tengahnya. Dari pantai beberapa ratus meter gitu ya. Itu ada air tawar, nggak nyatu dengan air laut. Yang dimaksud laut merah itu yang ada dua warna itu bukan? Oh bukan, itu bisa di semua laut. Oke. Jadi, maka kata barzakh muncul di surat itu. Ya, surat Ar-Rahman, dan menyebutkan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Maka kata barzakh artinya pembatas. Pembatas. Disebut wisata alam barzakh, berwisata kepada alam pembatas antara dunia dan akhirat. Saya menyebutnya dengan alam imigrasi akhirat. Ya. Ini ilustrasi biar mudah. Kalau Bang Dik hendak pindah negara, maka harus masuk dulu ke ruang imigrasi. Ruang imigrasi, di situ ada pertanyaan, di situ mungkin sidik jarinya. Biodata. Dicatat, ya. Kalau Bang Dik orang penting, bakal dijemput oleh orang penting. Wah. Dan tidak perlu melewati birokrasi biasa. Yes. Saya pernah punya sahabat orang KPK, dulu waktu itu kita sedang di Prancis. Saya tanya, Anda pakai visa apa? Oh, saya nggak pakai visa. Saya pakai surat khusus sebagai tamu negara. Lalu langsung bisa masuk tanpa perlu diperiksa. Itu baru tamu negara biasa. Bagaimana jika ini tamu diundang oleh yang punya negara? Maka dia akan jemput dengan patwal, dia akan sambut di depan tempat kedatangan. Tidak ada yang berani menyentuh dia. Si yang punya negara mengatakan, itu tamu saya. Barangkali itu ilustrasi tentang alam. Bagus analoginya, Bu ya. Jadi barzakh berarti alam pemisah, pembatas antara dunia dan akhirat. Oleh para ulama kita disebut awal akhirat. Awal dari akhirat itu dimulai dari alam barzakh. Nah, Bu ya, secara lokasi kan, secara nyata, itu adanya di bawah tanah. Tapi secara spiritual itu di mana, Bu ya? Enggak. Nah? Ada orang meninggal di pesawat. Hancur tubuhnya, nggak mesti di tanah. Ada yang meninggal di laut, ada yang dibom, hancur. Jadi kalau di zaman dahulu ada seorang di zaman Bani Israel, sebelum meninggal karena dia merasa banyak dosa, dia mengatakan, bakarlah aku, nanti buanglah debu dari hasil bakaran itu ke angin, sehingga aku menjadi tiada apa-apanya. Lalu Allah mengampuni dia karena wasiatnya itu, karena dia merasa dirinya hina. Tapi itu syariat terdahulu, tidak boleh kita lakukan sekarang. Mungkin masih ada agama yang masih mempertahankan itu, tapi dalam ajaran Islam itu kemudian dihapus. Karena Islam disebut aqib, Nabi Muhammad penghapus agama terdahulu. Yes. Jadi bukan di situ, Bang Dik. Bukan di situ. Alam barzakh itu adalah alam ketika ruh berpisah dari badan, awal dia keluar. Awal dia keluar dari badan, berpisah dari badan, dalam masa penungguan hari kiamat, inilah yang disebut dengan barzakh. Yes. Jadi boleh juga disebut dengan alamul intizar, ya, alam penungguan. Alam penungguan. Ya. Tapi menunggu itu asik atau tidak asik? Bang Dik kalau ditahan di imigrasi senang nggak? Enggak. Nggak enak. Tapi kalau Bang Dik bakal dijemput oleh orang penting, enak nggak? Luar biasa itu. Jadi menunggu itu terasa tidak menunggu. Tidak. Bang Dik datang ke setempat, dijemput oleh kekasih. Kayaknya menunggu itu senang sekali. Buya, dalam penungguan itu apa, Bu, isinya? Seperti ilustrasi tadi, ini negara dunia, negeri dunia, dar, negeri. Ada hukum, ada surat izin, sama. Itu dar barzakh. Negeri barzakh.
maka di sana juga ada strukturnya, ada yang memimpin di situ, ada malaikatnya, ada petugas-petugasnya. Ketika kita masuk ke alam sana, Bang Dik masih ingat kalau pindah negara, terus bawa bawaan banyak, nyaman nggak? Enggak ya. Nggak nyaman, sama. Repot ya. Kita kalau bawa banyak tabungan yang tidak disebar, tanah yang tidur, bangunan yang tidak dihuni, itu nanti dibawa. Jadi sebelum ditanya mungkar nakir, itu didata dulu oleh seorang malaikat. Jadi orang kaya lama ya Bu ya? Lama sekali, itu belum padang mahsyar Bang Dik. Ini masih alam kubur. Itu baju Bang Dik ditanya ntar. Baju itu dari mana? Dari Uda Itang Yunas misalnya. Buka aja Bu ya. Kopinya, kacamatanya, semua ditanya itu. Astagfirullah. Ya, nggak ada yang nggak ditanya. Semuanya ditanya. Ya, apapun yang kita pakai ditanya semua. Baru nanti ditanya tentang Tuhan, tentang Nabi. Proses itu panjang dan boleh mungkin puluhan ribu tahun. Di alam barzakh, bukan di alam ini. Jadi jangan dikira Bang Dik, orang sakaratul maut. Jadi lamanya penungguan itu tergantung banyaknya yang... Tergantung urusan dia. Ini time-nya bukan time jam, detik. Tapi? Ini time spiritual. Time spiritual ini lebih cepat, kadang bahkan lebih lama kadang, tergantung kondisi rohani. Jika dia farhan, dia happy, maka lama itu terasa cepat. Jika dia ada masalah, 5 menit, itu di sana 50.000 tahun. Jadi ada orang misalnya ini sakaratul maut. Kita melihatnya dari dia tabrakan, kepalanya pecah, pendarahan, dari masa pecah, pendarahan, mati, kita melihatnya cuma mungkin 1 menit atau 5 menit. Tapi di alam dia sudah merasakan puluhan ribu tahun. Tergantung kondisi dia. Apa kita ganti aja nih Bu ya temanya? Ngeri juga ya. Kadang-kadang ya sekali kita berbuat salah, bermaksiat, itu dosanya 40 tahun, yang satu harinya aja 1000 tahun Bu ya. Bu ya, tapi apakah orang-orang yang sudah mati, terpisah tubuh jasad dan ruhnya, dia masih di sekitar tuh Bu ya, menatap anak-anaknya. Ya ini maafkan kebodohan saya Bu ya. Oke, bagus Bang Dik. Itu pertanyaan bodoh yang cerdas. Oh, bisa gitu. Ya, polos, tapi itu pertanyaan betul. Tapi sebelum masuk ke sana, kita definisikan dulu. Mahwal maut. Apa itu mati? Apa sebenarnya esensi kematian? Kenapa ada kalimat Sayyidina Umar, matilah sebelum mati? Iya. Berarti ada mati yang bukan mati itu. Matilah sebelum mati. Mati alam barzakh, pemisah. Pisahkanlah dirimu dari dunia sebelum kamu benar-benar mati meninggalkan dunia. Kalau saya masih terhubung dengan tubuh ini, maka saya masih sibuk dengan sakit yang dirasa. Bang Dik kan lagi nggak enak badan nih. Saya juga lagi nggak enak badan, Bang Dik, aslinya. Cuma nggak tega aja ngeliat. Bukan, ada badan, bagian yang nggak enak yang lain. Yes. Kalau Bang Dik bagian depan, saya bagian belakang. Sama, bagiannya. Inilah gunanya sahabat ya, depan belakang, saling mengisi. Makasih Bu ya, sudah mengobati saya. Jadi ketika kita menyebut kata mati, itu artinya terpisah, terbatas. Mati adalah terpisah. Terpisah. Ketika kita menyebut matikan pikiranmu sebelum benar-benar mati, artinya pisahkan pikiran dari dunia. Selagi hidup. Selagi hidup. Matikan pendengaranmu, maka pisahkan pendengaran kita. Walaupun telinga masih ada di sini, tapi seakan-akan kita nggak mendengar. Mata dipejam sehingga tidak memandang lagi ke depan, karena itu mengganggu sekali. Oleh karena itu, ahli-ahli zikir, ketika mereka belajar zikir, talqin zikir, khatam khajakan, salawat fatih, apapun itu ketika mereka zikir, tahlil, ratib, yang afdol itu matanya ditutup. Supaya dia telah mematikan pandangannya sebelum mati. Oh iya. Telinganya nggak usah lagi fokus kepada selain apa yang dia baca. Nah, pikiran juga sama. Matikan dulu pikiran itu. Mati di situ artinya pisahkan pikiran kita dari dunia. Jadi dalam wujudnya bahwa orang yang hidup itu tidak banyak keinginan. Dia boleh dikatakan keinginan dia harus lebur dalam keinginan Allah SWT. Itulah yang disebut mati sebelum mati. Sebelum datang kematian besar, yaitu, jadi saya menyebut ini kematian kecil, memisahkan diri kita dari alam dunia kita sendiri, lalu ada mati besar, ketika ruh berpisah dengan badan. Kenapa ruh pisah dengan badan? Bagi saya kematian itu adalah kerehat bagi ruh. Karena ruh itu hanya terbebani oleh tubuh yang penyakitan, yang rusak. Ketika alat vital yang ada dalam tubuh, sebagai otak, jantung, liver, ginjal, paru-paru, jika itu sudah rusak, usus besar, maka ruh tidak dapat lagi bertahan di tubuh. Maka dia harus say hello kepada tubuh.
say hello inilah perpisahan. Maka dalam tataran ini sebenarnya kematian itu seharusnya menyenangkan. Karena menghilangkan beban dari ruh. Masalahnya, tubuh ini sudah menjadi beban dan dia sudah merusak ruh. Maka dia sudah memodohi ruh sekian tahun namanya. Ketika dia berpisah, dia bingung. Saya mau kemana? Bang Dik, misalnya mau liburan. Harus jelas dong destinasinya kemana. Kenapa kita ketika mau pergi ke suatu tempat, kita harus jelas destinasinya kemana. Kalau kita nggak tahu, kita serahkan kepada guide. Maka kita mencari guide yang terpercaya. Apakah kita sudah mencari guide alam barzakh? Lalu dia menjelaskan, kita akan ke sini, ke situ. Jika Bang Dik nggak mau pikir, katakan saja, udah saya percaya dengan apa yang kau bawa. Yang penting jaga kami. Sama dengan kalau kita sudah punya guru, mentor, guide alam barzakh. Mereka yang disebut mursyid barzakhi. Mursyid yang bisa mengerti alam barzakh. Jadi mursyid ini banyak. Ya. Ada mursyid zikir, ada mursyid ilmu, ada mursyid ma'rifat, ada mursyid barzakh, ada mursyid akhirat, ada mursyid di padang mahsyar. Maka orang-orang yang bersanad kepada wali-wali Allah, dia akan terhubung dengan semua mursyid itu, guru-guru itu. Itulah pentingnya kita berthariqah kepada orang yang jelas silsilah ilmunya kepada Rasulullah. Karena semua ini tergabung pada ilmu Rasulullah SAW. Syukur-syukur gurunya menguasai semua. Tapi siapa yang menguasai semua? Hanya Rasulullah dan pewarisnya di akhir zaman. Al-Ghaus, atau di akhir zaman Al-Mahdi. Nggak lebih, ya. Jadi kita, kalau belum bertemu dengan mereka, baru mursyid thariqat, jangan puas dulu. Kadang-kadang ini yang menghalangi kita untuk bisa ketemu dengan wali-wali yang besar. Ya. Jadi Bang Dik harus punya guide barzakh. Oke, tadi Bu ya, saya emang teman-teman juga merasakan lah, mata ini bisa melihat kan ada ruh, ya, hidung, penciuman, telinga ini makan tuh kan ada ruh. Tapi ketika terpisah nih, katanya ruh masih bisa melihat tangisan. Oh ya, oke. Itu ya. Ya. Berdasarkan surat Al-Insan, yang membuat manusia insan itu bisa melihat, faja'alnahu sami'an basira, itu adalah ruh yang ditiupkan. Jadi pada dasarnya mata ini nggak bisa melihat, Bang Dik. Telinga ini cuma kayak semacam antena. Jika tidak ada power, dia nggak bisa menangkap. Ya, power inilah, energi inilah yang kita sebut ruh. Sumber kekuatan itu dari Allah yang Al-Qawi. Maka Allah menghembuskan ruh itu dan mengisi di dalamnya ada kekuatan. Itulah yang membuat kita bisa mendengar. Semakin Bang Dik, saya, kita semua mengenal energi ruh itu, maka pendengaran kita akan tembus di belakang tembok ini. Itulah Sayyidina Umar yang bisa mendengar syariah dengan jarak 2 bulan perjalanan. Karena ruh dia yang mendengar, bukan telinga ini. Orang-orang yang mengatakan, oh masa sih nggak mungkin, masa Umar di Madinah, Syariah di Irak, masa bisa dengar? Itu telinga ini. Tapi telinga ruh berbeda. Ruh itu tidak ada ruang, tidak ada hijab penghalang. Jadi dengan kata lain bahwa tidak benar bahwa ruh itu setelah mati, jasad ini tidak bisa melihat lagi, kecuali orang-orang yang iksan tadi. Orang-orang ruh yang hidup, ruhnya, yang ruhnya sudah dapat memandang di saat hidup. Mereka lah yang ketika mati diberikan penglihatan plus tasarrufat, yang boleh saya sebut tasarrufat indiyah. Berdasarkan ayat Al-Quran, bal ahya'un inna rabbihim. Saya menyebutnya tasarrufat indiyah. Ya. Jadi para wali-wali itu, para syuhada, mereka tidak mati, tapi di sisi Allah. Di sisi, bahasa Arabnya indiyah. Ahya, mereka hidup. Orang hidup disebut hidup karena ada movement, ada harokah. Jadi Bang Dik ini saya sebut mati karena jantungnya berhenti. Tidak ada gerakan, tidak ada denyut. Ketika disebut bal ahyaun, tapi mereka masih hidup di sisi Allah, bertasarruf di sisi Allah. Boleh juga disebut dengan al-hayah al-indiyah. Ini istilah aja Bang Dik, biar gampang ingatnya. Kehidupan di sisi Allah. Berarti dia bergerak. Alam ini kan milik Allah. Karena dia dapat kemuliaan makom indiyah, makom di sisinya, cukup dia membawa nama Allah, maka dia akan bisa datang kemanapun. Jadi ruh itu bisa memandang keluarganya, mendatanginya, teman-temannya, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Saya memang pernah dengar tuh, teman-teman dari channel Rumi Jakarta, bahwa ada ayat atau hadis yang mengatakan tidak sebenar-benarnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu dia mati. Karena ketika dia mati, justru tubuh ruhnya ini mengembara, tidak ada beban dari tubuh jasadnya, sehingga kalau dia pemuka agama ini, pesantrennya belum jadi, dia bisa mengembara membisikkan para dermawan-dermawan. Sehingga ketika dia mati, ini tetap hidup pesantrennya. Gimana menurut dia? Itu benar.
Saya menjadi saksi dari sahabat-sahabat saya yang punya pesantren ketika kiai tua meninggal, itu tiba-tiba murid lamanya bermimpi lalu mengingatkan janji-janji mereka. Lalu tiba-tiba datang membantu kiai muda yang merupakan anak dari kiai yang tua. Dan itu sering, Bang. Saya saksinya. Benar ternyata, Bu, ya? Bukan 1-2 orang, dan itu mungkin sudah ratusan orang ya kalau kita hitung. Tapi bagi kita yang belajar tasawuf, thariqah, itu hal yang biasa. Mungkin bagi orang-orang yang tidak mempercayai alam akhirat dengan sepenuh hati, jangankan wali, nabi aja dia nggak percaya kalau nabi itu masih hidup di alam sana. Bagi mereka, nabi kalau udah mati, mati aja. Nggak boleh ditawasulin, kalau ziarah nggak akan menjawab. Itu kita lihat, kelompok-kelompok ini sudah mulai muncul sekarang. Mereka terjebak pada tauhid materialism. Hanya sah bertawasul dengan orang yang hidup dan ada di depan. Bagi dia, kalau sudah jauh, tidak ada namanya hubungan rohani. Jika sudah mati, ruhnya ikut mati dengan ruhnya, dengan jasadnya. Ini ajaran yang sangat berbahaya, bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Nabi ketika masih hidup, itu sering menyapa orang yang sudah mati. Baik itu mukmin ataupun kafir. Ya, seperti ada di kuburan yang menangis ya, Bu, ya. Betul. Waktu dikasih batang pohon ya. Iya. Itu beliau sedang jalan-jalan dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, pakai onta, tiba-tiba ontanya ambruk, duduk, dan Nabi dapat koneksi, di depannya ternyata ada yang sedang disiksa. Jadi salah satu ilmu kolbu Nabi, ruhnya bisa berkoneksi dengan ruh yang meninggal. Maka pewaris Rasulullah akan mendapatkan ilmu yang serupa. Gitu, pewaris rohani. Maka orang-orang tertentu akan diizinkan oleh Allah untuk merasakan itu. Ilmu inilah yang disimpan oleh aulia-aulia, wali-wali Allah. Bukan mursyid. Mursyid belum tentu wali. Ya, mursyid belum tentu wali. Karena banyak mursyid kertas. Apalagi mursyid yang diangkat murid. Ya. Dia tertipu karena klaim-klaim orang terhadap dia. Tapi wali-wali Allah diizinkan berkoneksi dan mereka seperti Nabi. Nabi berkoneksi, dan ini bukan khusus buat Nabi. Ini juga diberikan kepada pewaris-pewarisnya. Lalu beliau mengetahui penyebabnya. Berarti beliau berdialog. Yang satu suka ghibah, suka namimah, suka menyebar berita bohong. Yang satu lagi tidak istinja, tidak bersuci ketika buang air. Ya, Nabi ketika masuk ke Uhud juga sama, Nabi dialog dengan mereka. Masuk ke tempat pemukiman, kuburan, Nabi berbicara, Nabi berdialog dengan mereka. Lafaz-lafaz assalamualaikum yang ajarkan Nabi, itu adalah lafaz-lafaz dialog. Ini sering kita lupakan. Berarti orang dalam kubur, tubuhnya kembali kepada tanah, tapi ruhnya kembali kepada sifat hayatnya, bahwa dia masih hidup.